Hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Nah, kalian pasti pernah mendengar lembaga keuangan yang bernama bank gitu, atau yang bernama koperasi. Kedua lembaga ini bisa meminjamkan uang. Saya tarik keluar itu artinya bisa meminjamkan uang. Nah, ini juga bisa di bank. Bisa meminjamkan uang. Nah, selain bisa meminjamkan uang, kita juga bisa menabung di kedua lembaga ini. Nah, ini saya panah ke dalam, itu artinya kita bisa menabung. Ini artinya kita bisa menabung. Dalam meminjam atau menabung itu pasti ada bunganya, Dek. Biasanya bunganya itu dalam bentuk persen. Contoh, Bu Villa meminjam di bank. Nah, ini pinjam. Bu Villa meminjam di bank sebesar 1 juta. Kemudian meminjam ya, artinya saya itu meminjam uang di bank. Berarti bank itu mengeluarkan uang untuk saya 1 juta. Nanti ada bunganya, Dek. Biasanya bunganya dalam bentuk persen. Nah, ini bunga dalam bentuk persen. Nah, ketika saya akan mengembalikan uang itu ke bank, pasti uangnya ini nanti lebih besar daripada 1 juta. Jadi misal saya pinjam 1 juta mendapat bunga 10% gitu ya. Berarti saya harus mengembalikan 1.100.000. Kalian lihat, ketika saya meminjam 1 juta, saya harus mengembalikan 1.100.000. Kira-kira kalau sampean nanti menjadi orang yang dewasa, kalian mau apa tidak pinjam uang di bank? Nah, itu semua tergantung pilihan kalian. Kalau kalian memang benar-benar butuh, boleh pinjam di bank. Dengan syarat kalian harus mengembalikan uang itu lebih banyak daripada kamu meminjam. Kalau kita menabung juga sama. Contoh, Bu Villa itu menabung 1 juta. Nah, itu nanti juga ada bunga, biasanya dalam bentuk persen. Misal bunganya itu 10%. Jadi ketika saya menabung 1 juta, kemudian saya ambil, beberapa bulan kemudian saya ambil, itu uang saya itu bisa menjadi 1.100.000. Nah, jadi kalau saya menabung 1 juta ke bank atau ke koperasi, kemudian ada bunganya, itu